Halo adik-adik, selamat datang untuk pertemuan kita di week 11 dengan topik respon stres mikroba. Kurang lebih ini yang akan menjadi topik kita dalam pertemuan untuk minggu ini. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di grup WhatsApp, untuk minggu 11 materinya sedikit, juga karena untuk 2 jam pertemuan sudah dipakai untuk kuliah umum. Nah, nanti video ini fungsinya lebih untuk membantu kalian pada saat mau mengerjakan post notes-nya. Oke. Nah, jadi yang jadi referensinya adalah chapter 18, tapi memang kalau chapter 18 mau dibaca, misalnya ada yang tertarik untuk membaca secara mendalam, yang dicakup sudah cukup sangat luas. Nah, kita hanya akan mereferensi terhadap materi yang ada di chapter 18. Yang akan dibahas untuk week ini adalah respon stres mikroba. Jadi yang jadi indikator bahwa kalian telah memahami materi yang disampaikan untuk week ini adalah kalian bisa mengklasifikasikan dengan mengamati perubahan lingkungan jenis apa, maka jenis stres apa yang dialami oleh mikroba tersebut. Sebelumnya saya mau sampaikan sedikit. Nah, apa itu artinya ketika seseorang atau suatu objek mengalami kondisi stres? Secara fisik, mungkin ini out of topic ya, suatu materi, suatu benda fisis yang mengalami stres, artinya itu dia mengalami yang namanya pressure. Jadi terjadi penurunan volumenya, mengalami kompresi dia, gitu. Jadi tekanannya itu disebut stres, gitu. Nah, kalau untuk sehari-hari dalam definisi populer, dalam menjadi seseorang yang berada dalam kondisi stres, artinya itu adalah state of mental situation, kondisi mental, di mana seseorang mengalami kekhawatiran. Nah, kurang lebih gitu. Karena ada suatu situasi yang sulit. Nah, jadi menjadi stres pada dasarnya adalah natural human response. Everyone should experience a stress kalau kamu manusia yang normal ya. Nah, yang jadi sekarang challenge-nya adalah bagaimana untuk memanajemen stres itu. Orang yang punya kemampuan skill dalam manajemen stres yang baik cenderung akan bisa overcome the stress itself, because everyone should experience stress. Nah, konsep stres secara fisik, konsep stres secara mental itu juga berlaku pada bakteri, ya. Apa artinya ketika satu bakteri mengalami kondisi stres? Nah, ketika suatu bakteri hidup dalam keadaan di mana nutriennya mencukupi, kemudian faktor-faktor lingkungannya optimal untuk pertumbuhan, maka bakteri tersebut akan mengalami pertumbuhan yang maksimum. Ya, dia akan menunjukkan laju pertumbuhan maksimumnya. Namun dalam beberapa kondisi, ketika secara khusus untuk variabel-variabel yang sangat besar perannya terhadap laju pertumbuhan bakteri, seperti nutrien, kemudian temperatur, pH, kadar oksigen, kemudian adanya senyawa-senyawa, konsentrasi senyawa terlarut yang ada di dalam lingkungan, itu semua akan jika terjadi perubahan yang dapat mempengaruhi laju maksimum pertumbuhan bakteri, maka bakteri tersebut berada dalam kondisi stres. Oke? Jadi ketika suatu bakteri yang akibat adanya perubahan dalam variabel-variabel berikut mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya, maka bakteri tersebut dikatakan mengalami stres. Nah, artinya bakteri mengalami stres, seperti manusia juga mengalami stres. Nah, respon mikroba terhadap stres adalah kemampuannya untuk mendeteksi perubahan tersebut, kemudian memanajemennya, manajemen metabolisme, apapun yang ada di dalam tubuhnya, proses-proses fisiologisnya untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan dari lingkungan tersebut, gitu. Kemampuannya untuk mendeteksi itu dan kemudian beradaptasi terhadap meresponnya dengan beradaptasi merupakan kemampuan agar penting yang menjadi sangat esensial supaya suatu bakteri dapat bertahan hidup. Nah, karena bakteri sendiri sudah waktu hidupnya saja siklus hidupnya sudah sangat sebentar. Nah,
Bagaimana dengan kondisi yang sangat berfluktuatif, padahal dia sel tunggal, kemudian ya sel tunggal, prokariot lagi. Bagaimana dengan situasi yang sangat fluktuatif itu? Bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu? Mekanismenya cenderung sangat spesifik terhadap jenis bakterinya. Tapi yang akan saya sampaikan dalam materi ini adalah bagaimana mekanisme tersebut ada universalnya, ada pattern universalnya untuk setiap bakteri, atau ada beberapa yang memang spesifik hanya bakteri tertentu yang punya. Jadi saya akan sampaikan lebih ke apa saja yang sudah dipelajari mengenai respon mikroba terhadap stres jenis nutrien, temperatur, pH, kemudian kandungan oksigen, dan adanya larutan senyawa terlarut. Nah. Oke, kembali ke definisinya, apa itu microbial stress response atau respon stres mikroba? Respon stres mikroba adalah respon adaptasi mikroba terhadap perubahan lingkungan. Nah, mikroorganisme seiring waktu ini sebagai salah satu dari makhluk hidup tertua yang hidup di bumi ini sudah memiliki beberapa mekanisme adaptasi evolusioner dan mekanisme aklimatisasi fisiologis yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan tetap aktif dalam menghadapi tekanan lingkungan. Saya mau tanya ke adik-adik, cari tahu ya apa arti aklimatisasi. Kalau saya bisa pakai pemahaman saya sendiri, kalimat sendiri dari yang saya pahami, aklimatisasi itu adalah gimana kalau ada suatu deviasi dari kondisi normal. Misal normalnya suhu tubuh adalah 37 derajat Celcius. Oke. Terjadi panas karena ada perubahan lingkungan, maka ada kenaikan elevasi dari keadaan standarnya. Nah, bagaimana tubuh secara umum respon terhadap adanya kenaikan ini, elevasi dari kondisi lingkungan ini, dan kemudian membuatnya jadi normal barunya. Nah, gitu. Merespon fluktuasi dan kemudian menjadikannya sebagai normal baru agar suatu sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya bisa beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Itu bahasa pemahaman kompleksnya, tapi kalau adik-adik, saya yakin bisa cari tahu ya di internet. Aklimatisasi itu artinya apa? Terus sampaikan apa pemahaman kalian tentang aklimatisasi. Nah, selain itu, beberapa kondisi ekstrem di lingkungan dapat terjadi secara bersamaan. Bakteri itu mengalami kekurangan nutrien. Kemudian dapat terjadi secara bersamaan bakteri tersebut hidup di lingkungan yang pH-nya sangat rendah, kemudian temperaturnya juga sangat tinggi. Nah, jadi ketika sudah ada beberapa respon stres yang muncul di saat bersamaan, apa kira-kira yang bakteri tersebut lakukan? Nah, sebagian besar strateginya umumnya ya, strategi bakteri tersebut menghadapi kondisi stres terlepas dari stresnya jenis apa adalah mereka melakukan realokasi sumber daya. Jadi nutrien atau apapun yang dalam tubuh, metabolisme tubuh yang awalnya aktivitasnya untuk pertumbuhan atau untuk perbanyakan sel atau untuk lain-lain yang sifatnya untuk memperbesar jumlah sel akan dialokasikan untuk jadi mode survival gitu. Jadi mode bertahan hidup. Nah, jadinya yang untuk usaha bertahan hidup mereka perlu sedia apa? Metabolit-metabolit yang fungsinya untuk melindungi. Jadi beberapa metabolit yang dalam kondisi normal tidak dihasilkan akan dihasilkan ketika terdeteksi adanya stres pada mikroba. Ketika mereka mendeteksi adanya perubahan pada variabel-variabel pertumbuhan yang awalnya mereka sudah optimal di kondisi itu, ternyata ada perubahan, mereka akan melakukan realokasi sumber daya yang awalnya untuk pertumbuhan jadi untuk menghasilkan senyawa-senyawa protektif molekul agar bisa dalam mode survival. Nah, ini misalnya pada kondisi yang tidak stres, karbon yang masuk, nutrisi yang masuk akan digunakan pertama untuk menghasilkan eksoenzim, enzim-enzim yang diekskresikan keluar sel. Kemudian ada yang jadi dilepas sebagai CO2, ada yang digunakan untuk pertumbuhan, secara umum fungsinya adalah pertumbuhan.
dengan memakai karbon-karbon organik ini misal untuk pembentukan senyawa organik yang lebih kompleks. Ini konteksnya misalnya dia mikroorganismenya kemoheterotrof, oke? Nah, selanjutnya sel akan melalui natural cell death, akan hidup secara fase hidupnya akan berlangsung dengan normalnya gitu. Maka akan menjadi cell wall, cell organic matter. Namun dalam kondisi yang stress condition, instead of protein, lipid, cell walls, yang dihasilkan adalah protective molecules. Termasuk dalamnya adalah protein chaperones ini adalah protein, juga osmolytes, senyawa-senyawa osmolitik yang either dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam sel. Oke? Jadi, aktivitasnya ya tujuannya hanya untuk mempertahankan supaya hidup. Jadi pertumbuhan direalokasi sumber daya yang awalnya untuk pertumbuhan menjadi untuk survival. Sekarang yang mau saya jelaskan adalah, nah pada beberapa jenis stress respon, kira-kira bagaimana sih mekanismenya, bagaimana sih bakteri tersebut deteksi perubahan itu dan mengaktifkan mekanisme survival tadi, gitu. Oke. Yang pertama adalah thermal stress atau stres akibat perubahan temperatur dan respon terhadap heat shock atau perubahan panas yang berlangsung secara tiba-tiba. Oke. Yang perlu diketahui pertama adalah adik-adik, mikroba itu sangat beragam. Artinya sangat beragam adalah suhu optimal mereka itu beragam-ragam. Nah, jadi untuk mikroba yang memang hyperthermophil atau thermophilic, bagi mereka suhu optimum pertumbuhan itu adalah 60 derajat Celcius. Oke, artinya dalam kondisi suhu seperti ini, mereka tetap dapat melangsungkan laju pertumbuhan yang maksimum. Oke, nah jadi ketika kita beri panas di rentang suhu yang sama, itu tidak akan dibaca sebagai stress respon bagi mereka. Lain case-nya untuk bakteri mesofilik, misal bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini optimumnya di suhu 40 derajat Celcius. Nah, jadi kalau diberi panas di rentang lebih tinggi dari 40 derajat Celcius, bakteri mesofilik akan membacanya sebagai stress respon. Demikian juga bakteri lainnya. Oke, jadi bedakan konteks di mana ketika suatu perubahan panas itu dibaca oleh sel sebagai stress respon dengan itu sebagai kondisi normalnya mereka. Nah. Lalu apa sih sebenarnya pengaruh temperatur dan secara umum terhadap pertumbuhan mikroba? Yang pasti, untuk pertumbuhan optimalnya, ketika suatu bakteri memiliki pertumbuhan optimal di suhu tertentu, itu adalah suhu di mana semua perangkat-perangkat dalam sel-sel mikroba tersebut dapat bekerja secara efisien. Enzim-enzimnya, kemudian banyak perangkat lainnya, secara khusus enzim sih, karena enzim yang melaksanakan metabolisme. Nah, apa yang terjadi ketika suhu dinaikkan lebih tinggi lagi dari suhu optimalnya? Maka yang terjadi adalah penurunan laju pertumbuhan akibat dari denaturasi enzim. Oke? Jadi berawal dari kondisi optimal enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme sel tersebut, itu akan berdampak pada suhu di mana mikroba tersebut dapat hidup secara optimal atau mengalami laju pertumbuhan maksimal. Nah, ketika suhunya sudah lebih tinggi lagi, yang terjadi adalah enzim-enzim terdenaturasi. Saya harus ingatkan lagi, bedakan konsep denaturasi protein dan denaturasi misal polinukleotida seperti DNA dan RNA. Oke, jadi ketika suatu enzim mengalami denaturasi, ada perubahan struktur baik di level primer, sekunder, tersier ataupun kuaterner yang membuat suatu enzim tidak lagi aktif. Oke, tidak lagi memiliki aktivitas enzimatiknya. Sebaliknya, ketika suhu diturunkan makin bawah, terjadi juga penurunan laju pertumbuhan. Umumnya dikarenakan ada penurunan pada fluiditas membran. Kalau perlu saya ingatkan lagi ya. Nah, membran itu kalau untuk membran sel bersifat fluid, semi fluid. Kenapa demikian? Karena kita komponennya apa?
phospholipid bilayer. Oke, bayangkan lemak seiring pendinginan akan mengalami pembekuan. Jadi makin viskos. Padahal viskositas sel itulah yang menjadi salah satu karakteristik pendukung adanya kehidupan di bumi ini. Oke, jadi ketika semakin turun suhu lingkungan, maka viskositas membran menurun, akibatnya transfer senyawa, transfer zat, transfer nutrien yang diperantarai membran keluar dari dalam membran akan terhambat. Akibatnya sel tidak dapat hidup mengalami metabolisme optimal dan tidak dapat bertumbuh secara optimal. Demikian juga enzim. Enzim pun sama konsepnya. Enzim punya suhu optimal. Ketika lebih rendah lagi, maka akan lebih cenderung menurun aktivitasnya. Bahkan di kondisi yang sangat ekstrim, enzim pun dapat mengalami inaktivasi ketika sangat rendah suhunya. Gitu. Oke. Nah, jadi ketika suatu mikroba mengalami thermal stress, itu dikarenakan mikroba tersebut mengalami kenaikan suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu optimalnya. Nah, secara umum seperti tadi, apa sebenarnya strategi bakteri ketika merespon adanya respon stres berupa panas? Secara umum adalah mereka merealokasi sumber daya yang awalnya untuk pertumbuhan, jadi untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang sifatnya sebagai protektif, termasuk dalamnya molekul chaperone. Nah, jadi di sini chaperone itu adalah protein-protein yang secara kolektif disebut sebagai protein-protein untuk membantu sel dalam merespon adanya kenaikan suhu secara tiba-tiba. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi pertama, ketika suatu sel mengalami perubahan, satu lingkungan media, misal media pertumbuhan bakteri, mengalami perubahan suhu secara tiba-tiba dari 30 derajat Celcius jadi 42 derajat Celcius, oke? Yang terjadi adalah protein gen RPOH dalam sel akan tertranslasi secara aktif, tertranslasi menjadi protein sigma 32. Oke, di notice ini yang garis petak ini adalah DNA-nya. Pertama-tama dengan adanya sensing terhadap kenaikan suhu, adanya protein sigma 70 akan membantu translasi dari protein RPOH yang dimana produk translasi dan transkripsinya yaitu protein sigma 32. Oke, jadi yang bulat-bulat ini semua protein. Nah, protein sigma 32 bersama-sama dengan protein DNAK, DNAJ, GRPE ini semua adalah secara kolektif disebut sebagai heat shock protein, akan membentuk kompleks yang kemudian akan berperan sebagai kompleks protektif sel terhadap respon panas. Jadi dia mencegah denaturasi beberapa enzim atau molekul lainnya yang heat labile atau sensitif terhadap panas, perubahan temperatur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana modulasi dari heat shock response. Bagaimana amplifikasi dari sinyal kenaikan panas ini membuat jadi lebih banyak chaperone atau lebih banyak kompleks ini yang dihasilkan. Nah, jadi ketika misalnya ada protein lainnya yang mendeteksi adanya perubahan suhu, kemudian ada kadang-kadang ikut juga ada kemunculan senyawa-senyawa toksik, kemudian ada perubahan pH, ada kemunculan senyawa oksidatif. Nah, protein ini akan berubah menjadi struktur yang tidak terlipat, struktur yang aktif, unfolded protein. Kemudian protein ini dapat berikatan dengan kompleks molekul kompleks lainnya, seperti molekul heat shock protein kompleks lainnya seperti DNAK, DNAJ, dan GRPE membentuk kompleks ini. Oke, sigma 32 yang lepas dapat berikatan dengan core polymerase untuk membantu translasi dari heat shock genes yang lain. Teruslah di dalamnya ada DNAK, DNAJ, GRPE, dan lain-lainnya. Ini semua adalah protein chaperone-nya. Nah, berarti satu respon dapat diamplifikasi menjadi respon lebih banyak. Kalau lebih banyak DNAK, lebih banyak DNAJ, lebih banyak DCU, semua ini kalau ada lebih banyak chaperone dan proteins, akan lebih banyak kompleks yang bisa dibentuk. Satu sisi, respon yang sama pun akan membentuk lebih banyak sigma 32-nya. Nah, tapi yang menjadi uniknya adalah kompleks ini sangat sensitif terhadap perubahan temperatur.
Ketika suhu turun lagi ke 30 derajat Celcius, maka kompleks ini menjadi inaktif atau tidak stabil atau terdegradasi melalui aktivitas protein-protein protease sebagai berikut. Gitu. Jadi dari penjelasan saya mau coba pakai deskripsi yang ada di sini memang dalam bahasa Inggris. Adik-adik coba kasih label tadi, gambar tadi, dan coba ceritakan alur prosesnya berdasarkan deskripsi yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Oke? Nah, lanjut ke jenis stres kedua, yaitu osmotic stress dan osmoregulasi. Oke, yang mau saya coba kasih penyegar untuk adik-adik. Ada 3 kondisi. Oke, sel mengalami kondisi isotonis ketika konsentrasinya di luar dan di dalam sama. Nah, ini dia. Tapi kalau di luar sel lebih sedikit dari yang di dalam sel, maka akan terjadi transfer pelarut ke dalam sel. Artinya lingkungan tersebut hipotonis. Akibatnya, sel jadi mengalami apa? Penggembungan karena ada banyak air yang masuk ke dalam sel. Lebih lanjut, dan ini kalau terus-menerus terjadi, sel akan mengalami lisis dan pecah. Oke, jadi kondisi hipotonis pun merupakan kondisi yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, kalau misalnya terjadi kondisi hipertonis di mana zat terlarut di luar lebih tinggi daripada di dalam. Akibatnya akan ada aliran cairan pelarut keluar dari dalam sel ke luar sel. Jika hal ini yang terjadi, maka yang terjadi adalah sel mengalami pengkerutan. Dan ini pun juga mengganggu metabolisme sel tersebut. Yang mau saya sampaikan adalah dua kondisi ini yang dinamakan kondisi osmotic stress. Karena pada dua kondisi ini terjadi tekanan osmosis yang arahnya either ke dalam atau keluar sel yang dapat menyebabkan sel mengalami kerusakan. Osmoregulasi merupakan strategi sel dalam menghadapi kondisi demikian ketika kondisi lingkungan hipotonis dan kondisi lingkungan hipertonis. Gitu. Oke, kembali ke definisi, osmoregulasi adalah mekanisme fisiologis bakteri untuk menjaga agar tekanan osmotik dalam sel tetap stabil. Kondisi hipotonik berarti ada air berlebih masuk ke dalam sel. Jadi strateginya dalam bakteri adalah mereka mengeluarkan air berlebih tersebut melalui sebuah protein yang perannya seperti gerbang keluarnya air dalam jumlah besar. Contohnya aquaporin, protein aquaporin. Atau protein lain yang sifatnya dia sensitif terhadap adanya tekanan osmotik. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa mendeteksi bahwa kok tekanan di dalam lingkungan sitoplasma ini lebih tinggi ya. Nah, secara responsif protein akan membuka gerbangnya dan membuat beberapa pelarut yang memenuhi lingkungan intraseluler dapat keluar dari sel. Nah, sebaliknya kalau kondisi hipertonik, strateginya adalah terdapat suatu enzim yang secara aktif mensintesis atau membawa ke dalam sel molekul terlarut yang kompatibel. Misal asam aminoprolin dan ion kalium. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, saya mau tanya adik-adik, bagaimana sih, gimana ceritanya dengan dia membawa lebih banyak garam ke dalam selnya, terjadi peningkatan tekanan osmosis di dalam sel. Nah, itu bagaimana menurut adik-adik, kenapa demikian? Gitu. Oke, bagaimana strategi ini dapat membantu sel untuk meningkatkan tekanan osmosis di dalam sitosol. Selanjutnya pH stress dan acid tolerance. Nah, jadi selain tadi yang tadi disampaikan kita bahas ada thermal stress, kemudian osmotic stress, berikutnya adalah pH stress. Jadi penting juga karena pH merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju metabolisme enzim. Gitu. Nah, suatu mikroba bisa memiliki sama seperti temperatur, rentang pH optimalnya. Jadi ada beberapa bakteri yang sudah memang teradaptasi karena memang habitatnya di tempat demikian, adaptasi misal di lingkungan yang sangat asam atau sangat basah.
sehingga digolongkan sebagai ekstrim alkalofil, alkalofilik, neutrofilik, asidofilik, dan ekstrim asidofilik. Oke, jadi karena ini sudah merupakan temperatur di mana mereka hidup, maka kondisi demikian tidak lagi bagi mereka menjadi suatu kondisi stres. Oke, justru ketika ada deviasi dari misal untuk bakteri asidofilik, kalau pH lingkungannya naik ke 3 atau ke 4 misal, maka baru mereka akan memberikan stress respon berupa terhadap base tolerance atau peningkatan pH, penurunan pH lagi gitu. Oke. Secara umum, kalau memang bakterinya dalam ketika menilai lingkungan tersebut pH-nya berada di atas pH optimumnya, maka respon mikrobanya adalah dengan untuk menaikkan kembali, menaikkan kembali kandungan hidrogen yang ada di dalam sel agar pH-nya kembali turun. Ingat ya, pH itu makin rendah berarti kandungan hidrogen makin tinggi karena pH sama dengan min log H+-nya. Oke? Jadi kalau ketika sel berada pada kondisi pH di atas pH optimum atau dinilai terlalu basah, maka bagi sel tersebut mereka akan memasukkan ke dalam selnya ion proton H+-nya agar kandungan H+ di dalam sel naik dan pH-nya turun. Nah, biasanya mereka pakai protein antiporter natrium proton gitu. Jadi kalau saya ingat adik-adik cerita udah pernah ada kelas dengan materi sebelumnya itu mengenai transfer melalui membran, ada protein antiporter. Fungsinya seperti protein difusi aktif. Mungkin saya lupa, saya akan cek lagi nanti, kita akan cross check lagi nanti di kelas. Difusi terfasilitasi atau difusi aktif, intinya untuk bisa mentransfer yang satu masuk dan satu lagi keluar, perlu ada energi di dalamnya. Gitu. Perlu ada energi yang harus dikorbankan, artinya ada satu molekul energi yang mengalami defosforilasi. Sebaliknya kalau memang terlalu rendah pH-nya, apa yang mereka lakukan? Mikroba dapat mencegah proton masuk ke dalam sel atau sebaliknya mengeluarkan proton tersebut dari dalam sel ke luar sel. Untuk mencegahnya itu masuk adalah mereka juga pakai protein yang fungsinya juga sebagai antiporter, bedanya menukarnya dengan ion kalium gitu. Jadi tadi itu kalau untuk case di mana pH-nya terlalu basah pakai antiporter natrium proton, kalau pH-nya terlalu rendah pakai protein antiporter natrium kalium proton. Fungsinya sama, intinya adalah untuk mengeluarkan proton keluar dari sel atau masuk ke dalam sel. Gitu. Adaptasi lainnya adalah dengan menghasilkan suatu enzim yang dapat mengkonversi metabolit asam menjadi netral dan metabolit netral menjadi basa. Nah, itu case di mana ketika terlalu asam kondisi di dalam selnya. Jadi bagaimana untuk menaikkan pH-nya lagi? Kalau ada metabolit yang memang asam, diubah menjadi netral, kemudian kalau ada metabolit yang netral, diubah jadi basa. Pakai aktivitas enzim-enzim dekarboksilase sebagai berikut. Nah, glutamat dekarboksilase, lisin dekarboksilase, arginin dekarboksilase. Ini, kompleks ini disebut juga sebagai amino acid dependent dekarboksilase. Find out more. What I'm trying to say by find out more, if you still have time and happen to be quite interested in this topic, coba cari searching deh amino acid dependent dekarboksilase. Karena kan sama nih, berarti kalau glutamat dekarboksilase, kalau reaksi dekarboksilase itu reaksi seperti apa sih? Kemudian kalau demikian berarti amino acid yang dependent untuk jenis enzim ini adalah glutamatnya. Karena kan ini glutamat, lisin, arginin adalah asam amino. Atau di beberapa bakteri seperti, saya lupa ini Enterococcus atau Enterobacter faecalis. Nah, bakteri enterik seperti ini, mereka punya protein ATPase yang bekerja secara reverse. Kalau adik-adik ingat di yang namanya rantai transport elektron, ya kan Dek? Jadi kan cara kerjanya ATPase-nya dalam menghasilkan ATP adalah mereka memanfaatkan gradien proton kan?
Jadi ion proton yang masuk secara spontan ke dalam sel, energi bebasnya akan dipakai untuk menghasilkan ATP. Nah, sekarang sebaliknya. Jadi ada protein yang bekerja secara reverse. Artinya, untuk mengeluarkan hidrogen keluar, ion proton keluar dari sel, satu ATP itu dihidrolisis menjadi ADP. Gitu. Nah, dengan prinsip yang sama, tapi dia reverse, malah sebaliknya. Ini juga adalah salah satu bentuk adaptasi bakteri-bakteri berikut, seperti ini bakteri enterik, Phaselis, menghadapi lingkungan yang terlalu asam, gitu. Karena bakteri ini tergolong sebagai bakteri neutrofilik, gitu. Oke. Selanjutnya, oxidative stress response. Oke. Nah, pertanyaan pertama yang paling mendasar sebenarnya, apa sih oxidative stress response itu? Kenapa suatu respon stres itu dinilai sebagai respon stres oksidatif? Dari kalimatnya saja, ini berarti respon stres yang diakibatkan oleh adanya suatu senyawa molekul yang dapat menyebabkan molekul lain teroksidasi. Oke, artinya dia oksidatif, dia menyebabkan molekul lain teroksidasi. Gitu. Molekul apa yang umum mengoksidasi molekul lain? Itu adalah molekul-molekul hasil dari oksigen yang berubah menjadi reaktif oksigen spesies atau oksigen spesi atau ROS gitu. Termasuk di dalamnya adalah hidrogen peroksida, kemudian ion oksigen, O2-. Nah, ini semua senyawa yang sangat oksidatif. Kenapa? Karena mereka kelebihan elektron. Maunya, berarti dia mengalami oksidasi. Oke, tadi saya salah. Oxidative stress response disebabkan oleh molekul-molekul yang sangat ingin mereduksi molekul lain sehingga dia mengalami oksidasi. Oke, senyawanya cenderung kelebihan elektron, maka cenderung mengalami oksidasi. Kelebihan elektron. Ketika dia bersifat demikian, cenderung merusak struktur molekul lain dan mendekomposisinya. Nah, untuk sebagian besar mikroorganisme ataupun organisme besar yang bersifat aerobik, mereka sudah bisa menoleransi toksisitas dari oksigen. Kan oksigen tadi berpotensi berubah jadi ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, sudah ada enzim yang mereka miliki untuk bisa mencegah pembentukan reaktif oksigen spesies dari oksigen. Oke, termasuk diantaranya adalah enzim SOD atau superoxide dismutase dan enzim katalase. Nah, di satu sisi, bagi anaerob, mereka nggak punya dua enzim ini. Jadi memang pada dasarnya, keberadaan oksigen itu mematikan bagi mereka. Gitu. Jadi jenis anaerob, kenapa? Karena SOD dan katalase ini sendiri merupakan enzim yang juga muncul di sisi lainnya. Sebenarnya saya kurang paham konteks pernyataan ini. Is product of both reaction. Kenapa demikian? Karena memang reaksi yang dihasilkan dari SOD pun produknya adalah oksigen juga, gitu. Jadi enzim ini tidak efektif bagi mereka. Memang pada akhirnya enzim ini bisa menghilangkan senyawa oksigen reaktif dari O2, tapi pada akhirnya yang dihasilkan sebagai produk samping pun oksigen, gitu. Anaerob pada akhirnya must rely harus pakai mekanisme yang berbeda dong untuk mengatasi kemungkinan munculnya oksigen dan kemungkinan munculnya senyawa-senyawa oksigen reaktif. Mereka pakai enzim NADH oksidase yang akan mengubah setengah mol oksigen menjadi air. Nah, ini reaksi yang mereka katalisa. Oke. Jadi secara umum oksigen itu ketika dia berkaitan sama elektron tereduksi, dia akan berubah menjadi ROS. Nah, ion oksida gitu. Atau superoksida radikal union. Nah, jadi
itu terjadi dimulai dengan adanya autooksidasi oleh sejenis koenzim FAD. Ketika ROS ini berkaitan dengan superoksida dismutase, dia akan menghasilkan ROS baru yaitu hidrogen peroksida yang melalui reaksi Fenton dapat menghasilkan hidroksil radikal. Kalau katalase, ininya hidrogen peroksidanya diubah menjadi air dan oksigen. Bisa juga melalui aktivitas peroksidase diubah hidrogen peroksidanya menjadi H2O dan NAD+. Nah, jadi secara umum ini adalah senyawa-senyawa ROS O2-min, kemudian ini radikal, ion hidroksil radikal, kemudian ion superoksid radikal, kemudian hidrogen peroksida. Nah, melalui aktivitas enzim SOD dan katalase bisa berubah menjadi senyawa yang tidak lagi reaktif, yang lebih mild, misalnya oksigen dan air. Tapi pada mikroorganisme anaerob ini jadi reaksi yang sama sekali tidak membantu mereka karena toh pada akhirnya produk sampingnya adalah oksigen. Nah, ini juga mereka tidak bisa pakai, apalagi yang obligat. Nah, jadi yang mereka pakai instead of the katalase dan peroksidase juga superoksida dismutase atau SOD, pakai enzim tadi NAD peroksidase. Saya lupa namanya apa. Yang tadi di slide sebelumnya, gitu. Oke, terakhir starvation stress response. Gampang ya, stres akibat kelaparan, artinya ada defisit nutrien di dalam medium. Oke, prinsipnya juga sama, enzim-enzim yang ada akan nge-stop aktivitas pertumbuhan, jadi mode survival, dan juga untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan nutrien, jadi nutrien itu lebih maksimal penyerapannya, juga untuk melindungi makromolekul dari kerusakan. Nah, biasanya dipicu dengan akumulasi, jadi ini sinyalnya. Kalau sudah ada akumulasi CAMP dan guanosin tetrafosfat, ini jadi indikator dari adanya starvation stress response. Kalau sudah deteksi akumulasi CAMP dan guanosin tetrafosfat dalam konsentrasi tertentu, ini yang akan dibaca oleh sel mikroba sebagai kondisi starvation stress response, dan mereka pun akan mengaktifkan metabolisme untuk mencegah sel bisa mengalami penurunan populasi yang sangat cepat dengan adanya defisit nutrien. Oke, yang perlu adik-adik notice adalah berbeda bakteri yang mengalami pertumbuhan stasioner dan bakteri yang mengalami starvation response. Kan tadi kalau kita belajar tentang siklus pertumbuhan mikroba, fase pertumbuhan mikroba ada fase stasioner. Dan jadi indikatornya ya di mana terjadi pertumbuhan yang stasioner. Tidak ada naik, tidak turun, malah datar. Katanya kalau kita belajar ini adalah kondisi ketika nutrisi sudah tidak lagi mencukupi, juga populasi pun ada yang mati dan yang tumbuh itu sama lajunya, makanya jadinya stasioner. Nah, kondisi ini berbeda dengan kondisi stress SSR atau starvation stress response. Bedanya adalah pertama, kalau sel dalam fase stasioner, mereka itu berhenti bertumbuh pada suatu media yang rich atau non-limiting. Oke, bukan karena media tersebut kekurangan nutrien, tapi lebih karena populasi selnya yang tinggi, sehingga yang ada di dalam sel itu pun nggak mencukupi untuk pertumbuhan lebih tinggi lagi. Oke, jadi ada pengaruh kepadatan populasi bakteri, gitu. In contrast, sel yang mengalami kelaparan memang karena pertumbuhannya terhambat karena ada beberapa satu atau lebih nutrien yang diketahui, defined nutrien yang tidak lagi ada di sel, ada di medium, gitu. Jadi, kalau pada suatu sel yang mengalami fase stasioner, kita nggak bisa mendefinisikan kondisi yang menghambat pertumbuhannya karena kompleks. Selain karena kepadatan populasi, juga memang nutrisinya tidak terdefinisi secara pasti apa yang kurang. Oke? Sedangkan pada sel yang mengalami starving, diketahui, bisa didefinisikan apa yang menjadi nutrien pembatas bagi pertumbuhan mikrobanya. Kemudian secara umum,
Pada akhirnya, kultur yang dalam fase stasioner lebih padat densitas selnya dibandingkan kultur yang mengalami starvation stress response. Oke, apa aja respon-respon fisiologis yang mungkin berlangsung dalam bakteri yang mengalami SSR? Pertama, bakterinya mengalami degradasi RNA seluler, degradasi protein, juga degradasi asam lemak. Oke, nah, kemudian terjadi reduksi dalam jumlah ribosom. Jadi aktivitas translasi, transkripsi, pembelahan yang rutin itu, replikasi juga di stop. Oke, karena itu arahnya ke pertumbuhan kan ya. Justru yang dimaksimalkan adalah jumlah lipid komponen pada sitoplasmic membran, karena lipid adalah molekul energi yang reservoir energi yang besar. Per molekul lipid itu lebih banyak energi yang bisa dihasilkan. Makanya seringkali untuk menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lipid strategi selnya. Kemudian juga akan meningkatkan lipopolisakarida di bagian luar membran, khusus untuk di outer membran, membran luar, khusus untuk bakteri gram negatif yang punya outer membran. Kemudian mereka juga akan mengkondensasi, artinya membuat DNA kromosom yang awalnya agak seperti kromatin begini, jadi lebih pack, hampir seperti kondisi di mana mereka sebelum sel akan mengalami pembelahan. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mencegah kerusakan dari kromosomal DNA. Kenapa langsung kromosomal DNA yang dicegah kerusakannya? Karena ini adalah blueprintnya. Oke, kalau ini ada, selama informasi blueprint masih ada, untuk memproduksi yang lain-lain ini seperti RNA seluler, protein, dan ribosom, itu bisa. Gitu. Yang pasti jangan sampai blueprintnya rusak dulu. Itu adalah strategi dari mikroba. Oke, sekian. Tadi instruksi di grup WA, adik-adik boleh tonton video ini, khusus juga apalagi mahasiswa-mahasiswa MBKM. Coba tonton video, kemudian coba kerjakan secara mandiri post class notes-nya. Nanti saya di kelas, saya akan minta untuk hari Jumat, hasil summary kalian untuk kuliah umum, juga untuk post class notes-nya untuk week 11. Kemudian nanti saya apresiasi sekali teman adik-adik yang mau tadi sudah berkontribusi aktif dalam kuliah umum dan memberikan pertanyaan yang sangat bagus-bagus. Itu akan seperti yang saya janjikan, itu akan kita ambil kredit kalian untuk itu dan akan kita berikan ke nilai UT quiz atau UAS. Nah, rencananya ke situ. Tapi sudah saya rekap namanya 3 orang tadi. Oke. Sekali lagi terima kasih sekali untuk semua keaktifannya adik-adik. Semoga ini materi kedua terakhir, minggu depan materi terakhir kita sebelum kelas rutin. Untuk pertemuan di kelas akan digantikan dengan pengerjaan proyek tugas besar. Oke. Sekian.